Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pertanyaan kepada Pak Habibie yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Oke, siap. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak sejak kapan sudah menjadi guru? Bapak kebetulan menjadi guru dari tahun 2006, tapi masih honor waktu itu. Nah, ada tes CPNS 2008-2009, Bapak lulus dan menjadi PNS-nya 2008-2009. Nah, tapi kalau menjadi gurunya sudah tahun 2007. 2007 ya Pak? Ya, 2007. Berarti sudah ada 10 tahun mungkin? Kurang lebih 10 tahun. Lebih 10 tahun. Ya, kurang lebih 10 tahun. Berhubung ini kita membahas tentang hak dan kewajiban. Ya. Menurut Bapak, hak Bapak sebagai pengajar ini sudah terpenuhi atau belum? Pertama bahwa kalau berbahasa mengenai hak, berarti apa yang kita terima. Ya, Pak. Kalau dalam agama apapun yang kita terima harus disyukuri. Kalau menurut Bapak sudah terpenuhi, alhamdulillah. Dan di Kalimantan Utara ini termasuk hak yang kita peroleh termasuk cukup besar, nak. Oh, jadi gitu ya Pak. Ya, oke. Selanjutnya, berbicara tentang kewajiban. Kewajiban ya. Ya, Bapak sebagai pengajar ini kan pastinya berkewajiban mengajar. Iya, betul. Menurut Bapak, kalau soal mengajar, kesulitan yang paling Bapak sering alami saat mengajar itu seperti apa? Dan untuk mengatasinya bagaimana sih Pak? Nah, ini juga sebenarnya suatu dilema, nak ya. Kalau saat ini kita mengajar, hal yang paling Bapak lihat perkembangan anak sekarang, terutama berkenaan dengan moral, terkhusus sopan santun. Jadi kalau materi yang Bapak sampaikan tidak ada kesulitan, cuma satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan juga kita, ya, terkhusus siswa juga, bahwa ada namanya dekadensi moral, penurunan moral. Nah, itu salah satu tingkat kesulitan bagaimana mengembalikan yang dulunya, ya, sopan santun itu hormat kepada guru, sopan kepada teman-temannya, itu bagaimana supaya bisa kembali lagi. Nah, jadi kalau sel ini kesulitannya ya cuma terletak pada tata keramanya. Jadi masalahnya cuma di tata kerama. Kalau dalam segi materi kurang lebih sama, apalagi sekarang malahan harusnya lebih maju karena akses, ya, yang kalian peroleh untuk mencari pengetahuan lebih terbuka, apalagi sekarang sudah zaman internet. Nah, itu dia. Ya, Pak, selanjutnya, ini kan zaman murid-murid zaman dahulu sama zaman sekarang pasti berbeda. Jelas. Apalagi guru-gurunya kan, Pak. Betul. Menurut Bapak, perubahan murid-murid zaman dahulu sama zaman sekarang ini perubahannya mengarah ke positif atau yang negatif, Pak? Tentunya, kalau berbicara positif atau negatif, jelas zaman dulu, zaman sekarang tetap ada positif dan negatifnya. Kalau zaman dulu, kembali lagi tadi yang Bapak sampaikan bahwa zaman dulu sopan santunnya, semangat untuk belajarnya luar biasa. Ya, Pak. Negatifnya bahwa akses untuk memperoleh ilmu pengetahuan terbatas karena zaman dulu, zaman Bapak, internet atau hal-hal akses untuk kita mencari sesuatu lebih cepat agak rumit. Oh ya, karena kan belum ada. Iya, betul. Apalagi zamannya Bapak cerita sedikit ya. Kalau zaman dulu orang ke sekolah, tasnya penuh dengan buku. Nah, itulah yang menjadi referensi. Nah, kalau sekarang, zaman sekarang positifnya bahwa apapun yang kalian ingin ketahui tentang sesuatu, baik ilmu pengetahuan, baik hal yang lain sebagainya, cukup dengan membuka akses internet sudah dapat. Nah, negatifnya bahwa tadi mungkin karena kebablasan menggunakan media, akhirnya apalagi kalau saya lihat anak-anak mayoritas menggunakan game online, kata bahasanya yang kurang sopan, akhirnya diterapkan di sekolah. Nah, itu yang mungkin sisi negatifnya. Tapi kalau sebenarnya Bapak pikir zaman sekarang harusnya lebih hebat dibanding zaman dulu, karena zaman sekarang aksesnya luar biasa. Oh iya, nah Pak. Itu. Berarti kalau misalnya zaman dahulu sama zaman sekarang, mungkin zaman dulu tuh kan orang kan lagi susah-susah cari membaca di buku, mungkin jadi lebih rajin kan, Pak? Iya, betul. Bedanya sama zaman sekarang mungkin karena ada handphone jadi makin malas mungkin sebagainya. Bapak tambahkan juga ini bahwa zaman dulu, kenapa Bapak bilang semangatnya luar biasa? Zaman dulu, mungkin yang punya kendaraan masih terbatas. Jadi memang betul-betul perjuangannya bisa sampai 5 kilo jalan kaki, 10 kilo baru sampai ke sekolah. Sekarang sudah punya kendaraan, jadi tidak ada otomatis kalian terlambat, tidak otomatis
kalian istilahnya untuk ke sekolah untuk memperoleh pengetahuan bisa terlambat nah karena semua akses sudah terbuka. Oh ya, jadi tergantung dari pelajarnya sendiri lagi. Tergantung lagi nak, betul. Sekarang berikutnya Pak, kalau misalnya ada kericuhan, misalnya di sekolah ini kan Pak, seperti perkelahian, Ya, betul, tawuran betul. dan lain sebagainya. Mengenai hal ini di benak Bapak ingin melakukan apa untuk menegaskan para pelajar agar tidak melakukan kesalahan tersebut? Kalau mengenai perkelahian atau tawuran di sekolah seharusnya tidak terjadi. Cuma namanya orang itu punya karakter berbeda, ada yang pendiam, ada yang suka mengganggu. Itulah mungkin yang bisa memicu perkelahian. Tapi satu yang harus kita ketahui bahwa kalau kita paham bahwa siswa itu tujuannya untuk belajar bukan untuk berkelahi dan sebagainya, pasti sudah paham lah. Yang kedua, paling penting supaya tidak terjadi tawuran yaitu tata tertib ditegakkan. Karena di sistem sekolah kan ada sistem poin. Misalkan kalau poinnya dia berkelahi berapa, kalau sampai melewati poin ya dikeluarkan. Begitu aja. Aturan harus ditegakkan. Yang kedua tentunya anak-anak harus paham sendiri bahwa di sekolah tujuannya tadi belajar bukan untuk berkelahi dan sebagainya. Bapak ini kan sudah lama menjadi guru Pak. Siap ya nak. Menurut Bapak sebagian besar siswa atau pelajar yang ada di SMA ini sudah menaati tata tertib atau belum? Kalau saya lihat sekarang sudah sekitar 80% sudah menaati aturan. 80%. Oh, jadi ada perubahan. Pertama kenapa Bapak bilang begitu karena alhamdulillah sekarang kan bukan sudah zaman COVID-19, tidak seperti dulu nak ya. Jadi anak-anak pelan demi pelan sudah mengikuti aturan. Baik Pak, mungkin cuma itu dapat. Ya, siap. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama nak. Terakhir mungkin Bapak juga kasih penutup karena ini berkenaan dengan hak dan kewajiban. Mudah-mudahan semua anak-anakku bisa belajar dengan baik, dengan tekun. Amin, kewajiban anak-anakku yaitu belajar dengan giat, haknya memperoleh pelajaran dengan baik. Terima kasih itu aja nak. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.